Halo, selamat datang. Coba deh bayangin gimana rasanya kalau jembatan yang kita lewati setiap hari itu ternyata dibangun di atas kebohongan. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang krusial banget. Gimana caranya menanamkan integritas di jantung pendidikan teknik. Pakai kerangka nilai dari Islam untuk melawan korupsi. Yuk, kita mulai. Pertanyaan ini bukan cuma kiasan loh. Ini adalah realitas yang mengerikan ketika integritas dikompromikan dalam dunia teknik. Saat korupsi terjadi, yang dipertaruhkan itu bukan lagi cuma angka di atas kertas, tapi keselamatan kita semua. Anda, saya, keluarga kita. Semua ancaman terhadap keselamatan publik tadi akarnya cuma satu, korupsi. Dalam proyek-proyek raksasa, korupsi itu bukan cuma soal rugi duit negara, tapi jadi ancaman langsung buat kemajuan dan keamanan bangsa. Yuk kita bedah bareng-bareng kenapa ini bahaya banget. Kita seringnya kan fokus ke kerugian negara berapa triliun gitu ya, tapi kita perlu geser fokusnya sedikit. Dampak korupsi yang sesungguhnya itu jauh lebih mengerikan. Material bangunan yang kualitasnya di bawah standar, struktur yang lemah, pengawasan yang main-main. Nah, inilah yang menempatkan nyawa kita semua dalam risiko setiap hari. Oke, terus gimana cara melawannya? Gimana caranya kita membangun fondasi etika yang benar-benar kokoh buat para insinyur masa depan? Jawabannya mungkin ada pada sebuah kerangka kerja yang udah teruji oleh waktu, yang ditawarkan dari perspektif Islam. Inti dari kerangka ini adalah konsep amanah. Ini bukan sekedar bisa dipercaya ya, tapi ini adalah sebuah kepercayaan suci. Buat seorang insinyur, amanah itu artinya setiap proyek adalah titipan, dan keselamatan publik adalah tanggung jawab sakral yang harus dijaga dengan segenap jiwa. Nah, amanah ini bukan konsep yang ngawang-ngawang loh. Konsep ini bisa diwujudkan dalam tindakan-tindakan yang sangat nyata, transparan pas tender, profesional pas pengerjaan, dan akuntabel penuh atas setiap keputusan yang diambil. Setiap pilar ini, itu adalah penangkal langsung dari praktek korupsi. Kutipan ini menegaskan betapa kuatnya dasar spiritual dari amanah. Ini adalah perintah Tuhan, sebuah mandat etis untuk memastikan setiap kepercayaan, mulai dari dana proyek sampai standar kualitas, itu sampai kepada yang berhak dengan integritas tertinggi. Oke, kita udah punya kerangka etika yang kuat. Pertanyaan berikutnya, gimana cara kita menanamkannya? Jawabannya harus dimulai dari hulunya. Di tempat para insinyur ini pertama kali dibentuk, di ruang kelas. Pendidikan harus jadi garda terdepan. Pergeseran fundamental yang kita butuhkan itu jelas banget. Kita harus pindah dari cara lama ke cara baru. Udah nggak cukup lagi kita cuma mencetak insinyur yang pintar secara teknis. Kita harus melahirkan insinyur yang bijak secara etis. Artinya apa? Artinya, kurikulum harus menyeimbangkan rumus-rumus fisika dengan studi kasus dilema etika, menjadikan integritas sebagai kompetensi inti. Sekarang, kita fokus ke aktor utamanya, para mahasiswa teknik. Mereka ini bukan cuma penerima ilmu pasif loh, mereka adalah agen-agen perubahan yang akan membentuk masa depan industri ini. 4 langkah ini adalah panduan praktis yang mengubah etika menjadi sebuah misi pribadi. Mulai dari belajar kode etik di kelas, menganalisis proyek dengan teliti, mengawasi kualitas dengan berani, sampai melaporkan penyimpangan dengan jujur. Inilah wujud nyata seorang insinyur yang memegang teguh amanah. Tapi, jujur deh, integritas individu aja nggak cukup nih. Untuk perubahan yang benar-benar awet, kita harus membangun sebuah ekosistem. Tujuannya adalah menciptakan budaya industri yang baru, di mana amanah jadi napas dari setiap proyek yang dikerjakan. Membangun budaya ini adalah tanggung jawab kita bersama. Pendidikan etis emang porsinya paling besar, karena dari sanalah fondasinya dimulai. Tapi, benih integritas ini cuma akan tumbuh subur kalau didukung oleh tata kelola perusahaan yang transparan, regulasi pemerintah yang tegas, dan tentu saja akuntabilitas dari setiap orang di dalamnya. Dan inilah tujuan akhir kita bersama. Sebuah dunia di mana kejujuran dan tanggung jawab itu bukan lagi sesuatu yang luar biasa atau perlu dipuji-puji, melainkan sesuatu yang normal, yang emang udah jadi standarnya, di mana setiap proyek dibangun di atas fondasi kepercayaan yang super kokoh. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan untuk kita renungkan. Mungkin jawabannya adalah keduanya, ya kan? Integritas itu ilmunya diajarkan di kelas sebagai peta, tapi mentalnya ditempa di lapangan sebagai kompas. Kita butuh keduanya untuk membangun masa depan yang lebih aman buat kita semua. Terima kasih sudah menyimak.